Inilah detik-detik erupsi Gunung Raung yang berhasil direkam sejumlah pendaki pada Selasa kemarin. Asap tebal dan hitam membumbung tinggi dari atas kawah gunung. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menuruni gunung dan menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, para pendaki tengah beristirahat dan memasak setelah summit atau mencapai puncak Gunung Raung. Saat itu, tiba-tiba terdengar dentuman bak meriam selama beberapa kali. Tak lama kemudian, asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Saya cuma hujan 1 hari, jam 10 erupsi pertama keluar. Itu saya langsung turun ke bawah, terus jam 11-an erupsi susulan terjadi. Sudah 10 kali erupsi. Sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi. Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi. Beruntung mereka berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Inilah detik-detik saat tim penjinak bom dari Gegana Polri mengevakuasi 2 benda mencurigakan jenis mortir dari dalam sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penemuan 2 mortir ini berawal dari laporan pekerja rumah yang ditugaskan pemilik rumah untuk bersih-bersih karena rumah baru dibeli. Pekerja kemudian menghubungi pemilik rumah dan dilanjutkan dengan menghubungi pihak kepolisian. Proses evakuasi yang melibatkan pasukan khusus penjinak bom memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sementara rumah yang menjadi lokasi penemuan merupakan rumah yang baru dibeli dan telah kosong selama 5 bulan. Datang lama-lama mobil orang datang mobil begananya tuh. Masuk itu lihat-lihat ke dalam, baru datang tim begananya. Lamanya datang tim begananya pakai seragam di luar, masuk mobil ke dalam. Udah kita nggak ada yang lagi tuh. Sempet di polis lain atau gimana, Bang? Nggak ada. Cuma tadi polisi pada di luar sini aja semua. Kini kedua mortir yang diduga peninggalan zaman pendudukan Jepang tersebut telah dibawa pasukan Gegana untuk diamankan dan akan diselidiki asal pasti dari kedua mortir tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega, apa kabar? Selamat pagi Anita, kabar baik, gimana kabarnya hari ini? Masih begitu ceria nih nuansa liburan Natal dan Tahun Baru nuansa Natal ya, ini hijau merah keping-pingan ya dalam nuansa Natal ya. Tentunya kalau Natal ini berkaitan dengan liburan pasti. Benar sekali, akan ada informasi seputar liburan tentunya dan juga seperti apa kondisi lalu lintas. Nanti kita akan lihat di sini ya Mega ya. Nah pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami akan juga hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 5 kios sembako hangus dilalap api di kawasan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran juga terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat dan melalap 2 rumah semi permanen. Kebakaran Pasar Jangkrik. Api terekam warga cepat membesar melalap 5 kios sembako di Pasar Jangkrik, Jalan Pisangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Damkar pun tiba ke lokasi dan melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kios ini, namun diduga api muncul dari ledakan kulkas. Meski tidak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Api bisa dijinakan 1 jam kemudian setelah damkar menerjunkan 5 unit mobil pemadam beserta puluhan personil. Kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Api dengan cepat menjalar dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Banyaknya bahan mudah terbakar mengakibatkan 2 rumah semi permanen berlantai 2 ludes terbakar api. Api bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran
dan dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, banjir bandang terjang sungai di Desa Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, warga panik akibat munculnya air yang deras dari saluran air akibat meluap. Banjir bandang terekam amatir saat menerjang sungai di kawasan Desa Kendit, Kabupaten Situbondo. Bahkan akibat banjir bandang, 86 rumah dan fasilitas umum terendam air. Banjir bandang akibat wilayah ini diguyur hujan deras sejak Selasa sore. Luapan air sungai juga menggenangi jalan Desa Kendit menuju ke Desa Tambak Ukir hingga setinggi sekitar 1 meter. Selain itu, banjir bandang yang bercampur lumpur juga membawa sampah dan potongan kayu-kayu kecil hingga berserakan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Jember, warga resah dengan video saluran air yang tak mampu menampung tingginya debit air hingga meluber ke jalan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempur Rejo. Akibatnya pengendara roda 2 atau 4 harus ekstra hati-hati saat melintas. Melubernya air ke jalanan dan halaman rumah warga ini membuat warga dilanda kekhawatiran jika air terus membesar. Diduga fenomena ini terjadi akibat hujan deras melanda kawasan pegunungan di Kecamatan Tempur Rejo. Dari Situbondo dan Jember, Jawa Timur, tim Pemirsa dan juga Mega, ini masih di Jawa Timur akibat diguyur hujan lebat selama hampir 6 jam. Banjir melanda sejumlah kawasan di Surabaya, Jawa Timur. Ya, bahkan genangan banjir hingga setinggi lutut orang dewasa menyebabkan motor mogok dan membuat hajatan warga batal. Banjir melanda kawasan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur hingga sedalam 70 cm. Bahkan akibat banjir, banyak motor yang mogok akibat mesin kemasukan air. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam permukiman warga. Daerah yang tergenang banjir diantaranya Kendang Sari, Tenggilis, Rungkut, Tambak Sari, dan Wiyung. Warga berharap pemerintah bisa menanggulangi permasalahan banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas. Motornya mogok di mana, Bu? Diwawancara. Impres. Seberapa, Bu, tinggi airnya? Berapa meter kira-kira? Selutut. 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 Masuk mogok. Iya. Oh. Rata-rata juga segini tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai sini baru mogok. Masuk ke sini. Banjir juga melanda kawasan Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo. Akibat banjir, warga yang tengah menggelar hajatan terpaksa melakukan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan misa Hari Raya Natal sebanyak 3 sesi. Ya, dan berikut laporan reporter Nata Arman dan juru kamera Jaka Samsa. Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Baru saja sekitar 30 menit yang lalu para jemaah sudah selesai melaksanakan ibadah misa Natal di sesi ketiga, yang mana diketahui bahwa di Gereja Katedral Jakarta ini sendiri dilaksanakan untuk misa sendiri dilaksanakan 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian sesi kedua dilaksanakan pada pukul 11 siang tadi, kemudian sesi terakhir dimulai pada pukul 5 sore, yang mana tadi sudah sekitar jam 6:30 ini sudah selesai, dan juga banyaknya masyarakat atau jemaah yang sudah mulai keluar untuk kembali ke tempat rumah atau rumahnya masing-masing. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi pada perayaan Natal tahun 2024 ini di Gereja Katedral Jakarta ada mimbar peninggalan abad ke-19 yang selama ini tidak digunakan, namun saat ini kembali digunakan. Tadi sekitar pukul 6, yang mana ketika misa berjalan pada sore tadi, kemudian ini pun yang menjadi antusiasme dari para jemaah juga, yang mana setelah sekian lama tidak digunakan, namun saat ini kembali digunakan untuk beberapa kali setelah sekian lama tidak digunakan. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa untuk kantung parkir sendiri ini disediakan di beberapa lokasi yang sudah bekerjasama dengan
Gereja Katedral. Yang pertama ada di lapangan Banteng, kemudian di Kementerian Agama, kantor pos, dan juga di Masjid Istiqlal. Jadi untuk penumpukan kendaraan yang terjadi di depan wilayah sekitaran Gereja Katedral ini sampai dengan malam hari ini juga tidak ditemukan, dan situasi arus lintas berjalan dengan aman, lancar, tidak ada juga yang namanya pengalihan arus lalu lintas seperti itu, kemacetan juga tidak ada. Kemudian untuk segi pengamanan sendiri, pihak polisian juga menyediakan atau mengerahkan sebanyak lebih dari 300 personil yang berjaga di depan maupun di dalam, dan juga dengan melalui proses yang pengamanan yang ketat, kemudian juga sterilisasi seperti itu sebelum tadi para jemaah pagi-pagi untuk melakukan ibadah misa Natal pada hari ini. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Diandra. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Ya, Prabowo berharap Hari Raya Natal dinikmati dengan damai oleh seluruh umat Kristiani, dan berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat Tahun Baru 2025. Semoga Tahun Baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghormati putusan KPK yang menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan kasus suap terhadap ex-komisioner KPU. Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang terus mengkaitkan penetapan tersangka Hasto. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka dugaan kasus suap oleh KPK. Jokowi menyampaikan menghormati seluruh proses hukum yang ada. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri acara di Gedung Geraha Sabah Solo Rabu. Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika selama ini namanya masih disangkut pautkan perihal penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku. Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan ya. Pemirsa, MNC Group menggelar Christmas Celebration di studio RCTI Plus Jakarta Barat. Perayaan Natal tahun ini berlangsung khidmat dengan mengangkat tema menyambut seorang anak. Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema menyambut seorang anak, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo, dan keluarga. Perayaan Natal kali ini diharapkan dapat memberikan sukacita penuh dan keberkahan, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia. Semoga damai Natal memberikan hal yang baik, damai sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia, selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga tahun baru nanti akan membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua dan bagi tentunya NKRI yang kita cintai. Harapannya untuk Natal ini biarlah damai sukacita Natal mengisi hati kita semua, dan kasih Kristus itu yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua.
Kemeriahan puncak perayaan Natal MNC Group turut diisi dengan acara hiburan yang tinggalkan pesan bermakna damai dengan balutan lagu pujian dari para musisi tanah air. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun 2025. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semuanya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya nih Mega. Waktu untuk mengisi liburan tidak selalu berkunjung ke lokasi wisata saja. Mempelajari berbagai jenis ikan dari lokasi budidayanya menjadi pengalaman yang menarik. Betul sekali Lita, ini menjadi referensi yang menarik juga ya. Ini seperti di lokasi budidaya ikan bawal dan lobster di Batam. Nah, berikut liputannya. Ratusan pelajar dan santri dari Pondok Pesantren Wali Songo, Batu Besar Batam ini mengikuti kegiatan wisata edukasi di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Mereka dikenalkan proses budidaya berbagai jenis ikan dan lobster. BPBL Batam sudah berhasil dalam memproduksi masa benih bawal bintang hybrid. Bawal bintang hybrid merupakan perkawinan silang induk betina bawal emas dengan jantan bawal bintang. Selain ikan bawal, siswa yang berkunjung juga dikenalkan dengan budidaya lobster. Budidaya lobster sudah berlangsung sejak Juli 2024. Pengalaman saya ke sini, saya menjadi dapat banyak pengalaman seperti cara budidaya ikan, terus berbagai macam jenis ikan seperti ada ikan bawal putih dan lain-lainnya. Sebelum ke sini belum tahu, pas udah ke sini oh ternyata kayak gini proses perkembangan biaknya. Yang pertama jadi anak-anak itu supaya bisa mengenal ikan laut dan suka juga makan ikan laut karena ikan laut juga banyak vitamin dan gizinya. Kemudian mereka bisa mengeksplor alam sekitar alam di sini. Kemudian laut di sini juga memang alamnya juga indah dan mereka bisa mengenal lingkungan mereka juga. Secara keseluruhan sudah baik, tadi saya lihat pengarahannya itu. Jadi anak-anaknya di sana, pengarahnya jauh dari anak-anak, mungkin itu yang perlu diperbarui. Indonesia kaya akan sumber daya ikan laut. Salah satu upaya pemenuhan produksi ikan laut dengan budidaya. Pengembangan benih unggul menjadi basis untuk meningkatkan produksi budidaya berbagai sektor komoditas kelautan dan perikanan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Senjiri Panggebean melaporkan. Laki-laki kembali erupsi memuntahkan material vulkanik yang menghantam permukiman. Warga pun panik dan berlarian menyelamatkan diri sesaat setelah Gunung Lewatopi laki-laki meletus disertai hujan abu vulkanik dan batu kerikil. Awal Februari 2024, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Grobogan, banjir menerjang permukiman warga, mengakibatkan 6 unit rumah ambruk terbawa arus banjir. Banjir terjadi setelah tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Gubuk, Grobogan, jebol. Petugas gabungan mengevakuasi seluruh warga yang terjebak di tengah genangan air setinggi lebih dari 70 cm dengan perahu karet. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, banjir bandang menghantam 20 kecamatan. Sejumlah warga terjebak banjir akibat luapan Sungai Cikaso. Banjir bandang kali ini merupakan yang terburuk sejak 45 tahun terakhir. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang sakit di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Derasnya arus dan debit air yang terus meninggi membuat proses evakuasi mengalami hambatan. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu, sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir dan 4 rumah warga hanyut. Sebuah mobil mencoba melintasi arus banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso di Kampung Jerih, Desa Datar Nangka. Namun karena derasnya arus banjir, mobil terhenti dan tak lama kemudian terguling terbawa arus banjir bandang. Sejumlah mobil warga lainnya juga terseret banjir bandang di Desa Parangseh, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
Kendaraan ini sebelumnya dalam keadaan terparkir, lalu tiba-tiba diterjang banjir bandang hingga mobil hanyut terbawa arus. Hujan deras sepanjang malam juga menyebabkan jembatan Lalai di Kecamatan Warung Kiara roboh terbawa arus Sungai Cimandiri. Detik-detiknya roboh jembatan di Sungai Cimandiri viral di media sosial. Banjir bandang yang terjadi di Sukabumi ini merupakan yang terbesar selama 45 tahun terakhir. Banjir bandang juga memutus akses jalan akibat longsor dan pergerakan tanah. Pesawat latih PKIFP jatuh di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 19 Mei 2024. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia, yakni pilot Pulung Darmawan, kopilot Mayor Purnawirawan Suwanda, dan teknisi Farid Ahmad. Ketiga korban meninggal akibat benturan keras baik di kepala, dada, tungkai, dan lengan. Kerasnya benturan membuat badan pesawat hancur terutama di bagian depan. Sementara kondisi badan pesawat terbelah 2. Saat kejadian, pesawat milik Indonesia Flying Club ini dalam penerbangan dari Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, menuju landasan Bandara Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR 20 Oktober 2024. Tahun 2024 juga menjadi tonggak pelaksanaan pilkada serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani. Pengucapan sumpah menandai Presiden Prabowo Subianto resmi sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan memperoleh suara 96 juta lebih suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan gedung MPR dengan mengendarai kendaraan taktis produksi PT Pindad bernomor plat Indonesia 1 menuju Istana Merdeka. Mobil maung atau MV3 Garuda Limousine merupakan kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri yang baru diluncurkan. Varian MV3 Garuda dikembangkan untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengakomodir arahan Presiden Prabowo Subianto. 27 November 2024 menjadi tanggal penting bagi masyarakat Indonesia dalam merayakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Ketetapan tersebut tertuang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 November 2024.
Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah serentak 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. Begitu pula untuk Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang bupati dan wali kotanya ditunjuk Gubernur DKI Jakarta. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, temuan uang 50 juta rupiah yang tertinggal di kereta cepat Wus, serta bebasnya guru Supriyadi dari dakwaan kasus penganiayaan murid juga menjadi trending di sepanjang tahun 2024. Misa Akbar Paus Fransiskus di Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 September 2024 menjadi acara puncak kunjungan pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia ini ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kehadiran Paus Fransiskus setibanya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus tiba di Stadion Madia Gelora Bung Karno dengan menaiki maung MV3 Pop Mobile buatan PT Pindad. Pukul 16:22, Paus keluar dari Stadion Madia menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa Akbar Paus Fransiskus ini tak sekedar ritual keagamaan, melainkan juga momen pemersatu yang melampaui batas-batas agama dan budaya. Di hadapan 86.000 lebih umat Katolik dari seluruh penjuru Indonesia, Paus Fransiskus mengajak umat untuk tidak mudah menyerah. Kehadiran Paus Fransiskus yang dikenal dengan pesan-pesan perdamaian dan toleransinya memperkuat semangat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bagi umat Katolik Indonesia, Misa Akbar merupakan kesempatan langka dan berharga. Momen spiritual ini juga memberikan inspirasi dan kekuatan baru bagi para jemaat dalam menjalani kehidupan beragama. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia sejak tahun 1970. Viral, uang tunai 50 juta rupiah milik penumpang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wus, Jakarta-Bandung. Petugas KCIC yang menemukan uang yang tertinggal di dalam kereta cepat Wus tersebut mengembalikan kepada pemiliknya. Sebelumnya uang tersebut tertinggal dalam kereta saat perjalanan Jakarta-Bandung. Beruntung petugas yang menemukan langsung mengamankannya di stasiun Tegal Luar. Di saat yang sama, tim stasiun Bandung menerima laporan adanya penumpang feeder yang mengaku kehilangan barang tersebut. Barang tersebut kemudian dikirim kembali ke stasiun Halim, Jakarta untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sebanyak 1.390 kamera CCTV tersebar di area kereta cepat Wus sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan. Hari Guru 2024 menjadi hari yang paling bersejarah bagi Guru Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Betapa tidak, bertepatan Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November 2024, Guru Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Andolo. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana. Vonis bebas ini dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Steve Rosano setelah Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap muridnya sebagaimana didakwakan. Dalam vonis tersebut, Majelis Hakim juga meminta hak-hak Guru Supriyani dapat dibolehkan, baik kedudukan, harkat, maupun martabatnya. Majelis Hakim juga meminta jaksa penuntut umum mengembalikan barang bukti milik saksi dalam proses persidangan. Sebelumnya, Guru Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang merupakan anak polisi Aibda Wibowo Hasim. Tidak ada saksi yang menyebut Supriyani menganiaya murid tersebut.
Namun Supriyani pernah menegur murid tersebut karena kurang disiplin. Wibowo kemudian melaporkan Supriyani ke Polsek Baito yang berujung pada penangkapan Supriyani dan proses persidangan. Pemirsa, Polres Malang menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakan ternak dengan bis rombongan pelajar SMP Islam Darul Quran Mulia Putri Bogor di Jalan Tol Malang. Penetapan pelaku ini usai polisi melakukan penyelidikan dan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka tersebut. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan persneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bis pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews. Ya, pemirsa dan juga Mega, kita ke informasi selanjutnya. Ini akibat rusaknya jalan kampung. Warga sakit di Lebak, Banten harus ditandu sejauh 5 km untuk sampai ke rumah sakit. Iya, sang istri histeris melihat kondisi sang suami yang tengah sakit keras ditandu dengan dibungkus kain sarung. Sukmi, istri Sabin, warga kampung Cangketuk, Desa Wangunjaya, Lebak, Banten ini hanya bisa mengeluh dan minta pertolongan pihak kepala desa saat rombongan warga harus menandu suaminya sejauh 5 km menuju rumah sakit. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat jalan di perkampungan menjadi berlumpur hingga sulit dilintasi kendaraan. Sabin, 47 tahun, diketahui menderita sakit jantung sejak sebulan dan berencana menuju RSUD Malingping untuk mendapat perawatan intensif. Namun jalan dari rumah hingga keluar kampung yang tak bisa dilalui kendaraan membuat Sabin terpaksa ditandu oleh warga setempat menggunakan kain sarung dan batang bambu. Video warga ditandu ini pun viral di media sosial. Saya itu gimana ngelihat suami saya nggak sadar diri, jadi saya ingat sama Jaro aja gitu. Nggak ada yang gimana, saya punya perasaan sendiri aja itu mah. Terus kesini itu menggunakan kendaraan apa, Bu? Ya dari situ kan udah nyampe jalan aspal ya Pak ya, Cikate. Udah gitu ya udah dijemput mobil dari desa mobilnya. Panjang 5 kilo itu kondisinya memang masih rusak, tetapi yang wilayah Desa Wangunjayanya itu sudah ada penanganan pengerasan. Nah kebetulan yang parah itu yang ada di wilayah Desa Cikate. Warga berharap pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan kampung di wilayah mereka, lantaran sudah puluhan tahun wilayah mereka tidak ada akses jalan yang memadai. Selain itu, tak jarang ada warga yang meninggal dunia akibat terlalu lama saat perjalanan menuju rumah sakit.
Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, cairan kimia tumpah dari truk tangki dan menyebabkan warga terluka hingga kendaraan rusak di Bandung, Jawa Barat. Hasil pendataan ada sekitar 100 orang menjadi korban. Viral di media sosial, cairan kimia dari sebuah truk tangki bocor mengenai sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Padalarang, Cikalong Wetan, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengeluh gatal-gatal dan kulit panas setelah terciprat cairan itu. Bahkan kendaraan mereka pun rusak karena korosi. Ratusan pengemudi baik sepeda motor maupun mobil kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan peristiwa itu. Mereka menuntut pemilik truk tangki bertanggung jawab atas luka yang mereka alami dan kerusakan kendaraan. Dari hasil pendataan petugas, ada sekitar 100 orang yang terluka akibat peristiwa ini, 4 diantaranya luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Sementara kendaraan yang rusak berjumlah 100 unit. Kasus tumpahnya cairan kimia berbahaya ini kini masih diselidiki anggota Polres Cimahi. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Camar Haeda. Saya Megalatu. Dan saya Anita Dewi undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.